Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawadika Khairun Hanafi dari Prodi PTI dengan NIM 071. Di sini saya akan membawakan tentang materi routing statistik. Next, pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja dari routing statik yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Next, keuntungan menggunakan routing statik yaitu meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Baik, next kita menuju ke simulasinya. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana di sini saya akan mensimulasikan dari router statik. Di sini untuk pertama kali kalian membutuhkan sebuah perangkat yang mana 3 buah router, 2 buah server, dan 3 buah PC. Setelah itu kalian hubungkan menggunakan automatical kabel. Dan selanjutnya berikutnya kalian akan setting IP configuration-nya. Kalian setting seperti ini, yaitu IP address untuk PC 1 192.168.1.1, dan untuk gateway-nya 62. Dan untuk PC 2 kalian mau setting IP address-nya yaitu 192.168.1.65, untuk gateway-nya 126. Untuk PC 3 kalian menggunakan IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Untuk default gateway-nya kalian menggunakan 254, dan berikutnya kalian ke server 1, setting IP-nya, IP konfigurasi yaitu 33.33.33.1. Untuk gateway-nya 33.33.33.3, dan untuk server 2 yaitu 43.43.43.1, dan untuk gateway-nya yaitu 43.43.43.3. Untuk berikutnya kalian ke router, kalian dapat setting routernya seperti ini. Untuk Profile Ethernet 0/0 yang menghubungkan ke PC 1 yaitu 192.168.1.62 untuk IP address-nya. Jangan lupa portnya dinyalakan. Dan untuk fase Ethernet 1/0 yaitu untuk terhubung ke PC 2 menggunakan IP address 192.168.1.126. Untuk serial 2-nya yaitu gateway-nya menuju ke arah router 2 yaitu 12.12.12.1. Dan untuk yang menghubung ke router 3 yaitu 13.13.13.1. Jangan lupa dibuka semuanya. Dan untuk router 2 yaitu yang fase thread 0/0 menghubungkan ke PC 3 yaitu 192.168.1.254. dan untuk serialnya
Yang pertama ini menghubungkan ke router 3 yaitu 23.23.23.2 dan yang menghubungkan ke router 1 yaitu 12.12.12.2. Dan untuk router 3 yang faster rate garis miring 0 menghubungkan ke server 1 yaitu 33.33.33.3 dan untuk fase alternate 1 garis miring 0 yaitu 243.43.43.43.3 dan untuk serialnya serial 2 garis miring 0 menghubungkan ke router 1 yaitu 13.13.13.3 dan untuk serial 3 yang menghubungkan ke router 2 yaitu 23.23.23.3. Jangan lupa portnya di on kan. Dan untuk berikutnya kita setting tabel statiknya. Untuk tabel statiknya sesuai ketentuannya yaitu seperti ini. Kalian dapat lihat ya, untuk router 1 yaitu 192 networknya atau destinasinya 192.168.1.128 untuk next smartnya 128 next gateway-nya melewati yaitu 12.12.12.2 yaitu ini gateway dari router 1 ke router 2 dan untuk berikutnya yaitu ada 33.33.0 dan untuk gateway-nya 13.13.3 berikutnya ada 43.43.0 dan berikutnya 13.13.13.3. Langsung saja ke Cisco untuk mengisikan static tabelnya. Di sini untuk melakukan pengisian yaitu kalian masuk ke static dan kalian dapat isikan di sini untuk networknya, ada destination-nya, berikutnya ada net masknya kalian isi seperti tadi yaitu yang pertama 192.168.1.128 dan untuk next masknya 255.255.255.255.128 untuk next hook-nya yaitu menggunakan 12.12.12.2. Kalian dapat isikan nanti di bawah terisi dan seterusnya. Untuk router 2 sama saja ke static dan networknya yaitu sesuai ketentuannya yaitu 192.168.1.0 dan untuk netmasknya 128 next hooknya atau gateway-nya yaitu 12.12.12.1. Langsung saja ke Cisco kita isikan di sini 192.168.1.0 dan untuk netmasknya 128.255.255.255.128 dan untuk next hooknya 12.12.12.1 dan kalian akan terisi tabel statiknya seperti ini dan kalian lihat dan kalian untuk mengisi berikutnya sama saja seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama. Dan untuk router ketiga kita setting ke statiknya, networknya kalian isi sesuai ketentuannya yaitu 192.168.1.0 untuk netmasknya 128 dan untuk gateway-nya ini bukan 12.12.12.1 melainkan 13.13.13.1 karena itu gateway yang menghubungkan antara router 3 ke router 1 bukan kalau 12.12.12.1 tadi menghubungkan dari router 1 ke router 2 jadinya ini tidak bisa. Nanti kalau kalian jalankan simbol PDA-nya akan error. Baik, kita isikan di sini 192.168.1.1.0 dan untuk gateway-nya untuk next passnya 255.255.255.128 dan untuk next hook-nya tadi dari 12 kita ganti ke 13.13.13.1 dan akan tercetak untuk di tabel statiknya seperti ini dan untuk seterusnya. Baik, setelah kalian mengisi static tabelnya dan mengisi IP-nya, kalian dapat mensimulasikan di simulasi terus
kalian soal terlebih dahulu. Edit printer kita menggunakan JMP saja, dan kalian mensimulasikan menggunakan PDU. Dan untuk mensimulasikannya sesuai ketentuannya, yaitu di sini kita coba yang pertama yaitu dari PC 1 ke PC 2. Kita amati jalan sebelum PDU-nya, apakah error atau tidak. Dari PC 1 ke PC 2 kita jalankan, kita cepatkan biar cepat. Dari PC 1 kirimkan ke router 1, router 1 dikirimkan ke router 2, router 2 menerima dan mengembalikan ke router 1, router 1 kembalikan ke PC 1, dan berhasil, ada tanda centangnya. Dan untuk berikutnya dari PC 1 ke PC 3 kita amati PC 1 ke PC 3. Kita jalankan dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 menerima dan mengembalikan ke router 2, router 2 kembali ke router 1, router 1 ke PC 1, dan berhasil. Untuk berikutnya yaitu dari PC 1 ke server 1. Ini melalui dua router, jadi membutuhkan gateway. Kita coba dari PC 1 kiriman ke router 1, gateway-nya diarahkan ke router 3 dan router 3 mengarahkan ke server 1. Server 1 menerima, dikembalikan ke router 3, router 3 kembalikan ke router 1, router 1 ke PC 1. Berhasil. Dan berikutnya yaitu dari PC 1 ke server 2. Kita coba PC 1 ke server 2. Sama saja, PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2. Server 2 kembalikan ke router 3, router 3 kembalikan ke router 1, router 1 ke PC 1. Berhasil. Dan untuk berikutnya yaitu dari PC 3 ke PC 1, kembalikan dari yang awal. Kita coba apakah bisa. Kita kirimkan dari IP dari PC 3 ke PC 1. Kita jalankan dari PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1, dan PC 1 kembalikan ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 3. Berhasil. Untuk berikutnya yaitu dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Kita coba di PC 3 ke PC 2, kita jalankan dari PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, dan router 1 ke router ke PC 2, PC 2 ke router 1, router 1 kembalikan ke router 2 dan kembalikan ke PC 3. Berhasil. Berikutnya yaitu PC 3 ke server 1. Kita amati jalan server videonya dari PC 3 ke server 1. Kita kembali ke Cisco dari PC 3 ke server 1. Kita coba dari PC 3 ke router 2, router 2 kirimkan ke router 3, router 3 ke server 1, server 1 kembalikan ke router 3, router 3 kembali ke router 2, dan router 2 kembalikan ke PC 3. Berhasil. Berikutnya yaitu dari PC 3 ke server 2. Apakah berhasil? Dari PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 menerima IP dari PC 3 terus dikembalikan ke router 3, terus router 2 terus kembali ke PC 3. Berhasil. Untuk simulasi berikutnya kita kembalikan dari yang semua yang kita lakukan tadi, kita lakukan dari atas ke bawah, dari server ke PC, yaitu dari server 1 ke yang pertama itu dari server 1 ke server 2. Kita server ke server terlebih dahulu, apakah bisa. Di server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 kembalikan ke router 3 dan kembali ke server 1. Berhasil. Baik, kita coba ya, dari server 1 ke PC 1 seperti ini, dan kita jalankan
dari server 1 ke router 3 ke router 1, router 1 ke PC1, PC1 ke kembalikan ke router 3 ke, terus balik ke server 1, berhasil. Berikutnya yaitu dari router 1 ke PC3, ini dari server. Nah, kita jalankan seperti ini. PC2 menerima, kembalikan ke router 1, router 1 ke router 3, kembali ke server, berhasil. Dan untuk yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC3, dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3, PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, dan kembali ke server 1, berhasil. Baik, untuk simulasi di menggunakan JMPDU nya sudah berhasil, sudah selesai, dan ternyata setelah kita amati semuanya berjalan dengan lancar, berhasil, tidak ada halangan. Dan kita akan ke real time dan mencek, kita akan ceknya menggunakan, kita akan reset untuk mengecek IP konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Kita coba dari tadi yang pertama dari PC1 ke PC2, kita cek IP configuration-nya dari PC2 apakah sudah reset. Kita menggunakan tracer, kita tracing tracer. Dan IP dari PC2 itu 192.168 dan titik 1.65. Kita coba. Nah, trace-nya komplit, berarti sini sudah terdeteksi, berarti berhasil. Kita coba dari PC1 ke server 1 tadi, apakah ada IP configuration dari server 1. Kita coba tracer dari IP configuration dari PC3 terlebih dahulu. Coba 192.168.1.253 apakah terdeteksi, dan ternyata terdeteksi. Ini sudah terlihat. Ini melalui dari PC1, dari PC1 jalannya ke gateway-nya menuju ke router 2 dan ke router 3, terdeteksi, berarti berhasil. Dari PC1 kita coba dari PC1 ke server 1 tadi, apakah terdeteksi. Tracer 33.33.33.1 apakah terdeteksi, dan terdeteksi. Berikutnya kita cek untuk yang server 2, tracer 43.43.43.1 awal terdeteksi, dan terdeteksi. Baik, untuk reset dari tracing dari PC1 terdeteksi semua. Berikutnya yaitu kita ke PC3. Tadi kita PC3 itu mengirimkan ke PC1 dari PC3 ke PC1, PC2, server 1 dan server 2. Kita coba cek di tracing menggunakan tracing. Kita coba tracer untuk PC1 192.168.1.62 terdeteksi. Tambah untuk IP itu sama kok. Titik 68.1. Oke, kita coba tracer 192.168.1.1 apakah terdeteksi.
oke terdeteksi di PC 3. Untuk IP configuration dari PC 1 sudah terdeteksi di PC 3 tracer complete. Untuk dari PC 1 ke PC 2 kita coba tracer 192.168.1.65 untuk PC 2. Kita coba apakah dari PC 2 terdeteksi dan terdeteksi. Untuk server 1 short 33.33.1. untuk server 1 juga sudah terdeteksi IP konfigurasinya di PC 3, dan berikutnya yaitu server 2 yaitu 43.43.1 dan terdeteksi. Baik, semua sudah komplit, dan yang terakhir yaitu kita trace ke server 1. Server tadi mengirimkan ke server 2 terlebih dahulu. Kita coba trace 3.43.1 terdeteksi untuk server dari server 2, IP dari server 2, dan berikutnya yaitu ke PC 1 threshold 192.168.1.1, dan IP configuration dari PC 1 terdeteksi di server 1. Untuk PC 2 apakah terdeteksi threshold 192.168.1.65. Untuk IP dari PC 2 juga sudah terdeteksi, dan yang terakhir untuk IP dari PC 3 apakah terdeteksi di server 1. Kita coba dan yang terakhir terdeteksi di server 1. Baiklah, untuk ini saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila saya ada kekurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihannya bisa kalian simpan dan kalian gunakan untuk melakukan hal yang lebih baik. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.